Makassar Bicara, Pak Bicara kami lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar. Kami akan lanjut berbincang bersama anggota DPRD Kota Makassar, Andi Pahlevi. Baik Pak, kalau membahas nih seputar reses, apakah di dapil Anda juga banyak masyarakat yang antusiasme atau kepeduliannya terhadap reses itu bisa dibilang kurang atau seperti apa dapil Anda? Eh, Sebenarnya mereka sangat antusias. Ini ditandai dengan satu kali reses kita satu titik kan itu cuma 100 orang. Iya. Ada beberapa titik yang minta kalau bisa jangan 100, 150 atau 200. Nah, tapi kan kami sudah sampaikan itu berdampak dengan anggaran yang kami butuhkan. Kami diberikan anggaran cuma sekian untuk 100 orang dan lain-lain. Jadi untuk mensiasati itu kami titik resesnya kami pindah-pindah. Kalau tahun ini di sini, reses berikutnya kita pindah. Jadi ya mudah-mudahan setelah satu periode semuanya sudah bisa kita sentuh, semuanya sudah bisa kita datangi lah. Bisa berikan Pak edukasi ke masyarakat apa sebenarnya yang terjadi apabila pengaduan atau aspirasi masyarakat itu tidak bisa langsung begitu diproses. Iya, jadi kami dalam reses itu selalu meminta masyarakat untuk bisa langsung. Tapi untuk langsung kan mereka pasti punya keterbatasan. Contohnya kalau dia mau langsung ke DPR, dia baru mau masuk ke di dalam gedung, sudah ditanya mau apa, kegiatannya apa, minta apa gitu. Jadi reses ini salah satu wadah tempat paling efektif untuk warga bisa sampaikan segala unek-uneknya, segala persoalannya di daerah masing-masing gitu. Jadi kami berharap warga untuk bisa antusias, untuk bisa bagaimana memanfaatkan reses ini sebaik-baiknya supaya apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi harapannya itu bisa tersampaikan kepada kami dan insya Allah akan kami sampaikan langsung ke Pak Wali. Diharapkan kemudian bisa menjadi mewakilkan masyarakat begitu ya Pak terhadap untuk kesejahteraan masyarakat juga tentunya. Baik Pak, saya ingin menyoroti nih Pak isu yang juga berdampak untuk masyarakat terkait dengan APBD. Tahun ini kan sudah dianggarkan 2023 5,6 triliun begitu. Nah, serapan anggaran tahun sebelumnya yang sangat kurang begitu dan tentu efeknya juga ke masyarakat tidak bisa terserap dengan baik. Pak, apa yang perlu diperhatikan? Jadi ini menjadi PR pemerintah kota sebenarnya karena kemarin khususnya yang kurang terserap itu di Dinas PU yang notabene mengurus persoalan infrastruktur. Nah, kami juga sudah sampaikan bahwa sebisa mungkin tahun 2023 ini jangan seperti itu karena itu berdampak terhadap masyarakat. Jadi informasinya itu katanya pemerintah kota akan lebih awal karena kemarin itu ada beberapa pejabat yang berganti sehingga yang baru ini baru mempelajari ulang lagi untuk bagaimana melanjutkan ke tahap berikutnya dan lain-lain. Jadi saya harap pemerintah kota bisa lebih selektif supaya hal yang terjadi di tahun 2002 kemarin di 2023 ini bisa lebih cepat sehingga serapannya itu tepat sesuai waktu. Itu karena sekarang bulan 12 ini serapannya masih sangat minim gitu. Jadi mudah-mudahan kalau 2023 ini bisa lebih cepat, biasanya tepat waktu lah. Begitu diharapkan memang bisa menjadi prioritas juga ya dari Pak Dhani Pomanto Pak. Kemudian Pak, hasil Monef dari mitra begitu yang paling menonjol kemarin itu seperti apa Pak? Ya, kalau kami kan di Komisi A camat ya. Camat. Terus yang lainnya itu paling capil. Terus yang paling menonjol sih memang kami titik fokusnya di kecamatan. Bagaimana pelayanan publik itu jangan sampai putus. Pelayanan publik itu harus tetap berjalan meskipun camatnya tidak ada di tempat. Gitu. Jadi kami berharap camat ini bisa lebih inovatif, bisa lebih kreatif lagi dalam mengelola pemerintahan kecamatannya. Tapi
selama tahun kemarin 2022 kami Monef sudah banyak memang camat yang sudah mulai, karena kami lihat memang rata-rata camat muda-muda juga. Iya. Jadi biasanya yang jiwa mudanya itu bisa lebih, kalau yang sudah agak senior, Iya. ya itu memang biasanya dia protapnya apa yang kemarin dia bikin itu juga Iya. gitu. Yang kalau yang muda biasanya ada inovasi yang dia bikin supaya itu bisa berdampak terhadap lurah dan warga yang ada di sekitar. Jadi kreativitas dan Ya, inovasinya diharapkan bisa jadi membuat daerah kita lebih baik lagi begitu ya Pak ya. Baik, dari hal-hal yang kurang tadi nih Pak, catatan Anda kemudian apakah dari Komisi A sendiri memberikan saran begitu kepada pemerintah Kota Makassar khususnya Pak Dani Pomanto, apakah ada saran khusus begitu? Iya, jadi sarannya kami Pak Dani ini harus lebih menekankan kepada camatnya supaya pelayanan publik itu lebih diutamakan gitu, karena sekarang kecamatan itu berperan penting. Anggaran di kecamatan itu tidak seperti dulu lagi. Sekarang puluhan miliar. Dia sudah mengelola sampah, dia sudah mengelola drainase dan lain-lain. Jadi hal ini dibutuhkan bagaimana kreativitasnya, bagaimana inovasinya supaya warga bisa merasakan dampak dari itu. Jadi kami meminta kalau bisa Pak Dani menekankan kepada seluruh camatnya supaya bisa lebih aktif lagi, supaya bisa lebih kreatif lagi dalam mengelola kecamatannya sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk warga di daerahnya masing-masing. Jadi anggaran yang cukup tinggi diharapkan bisa ya, juga harus dimaksimalkan ya. dengan baik begitu ya Pak ya. Nah bagaimana kemudian Pak komitmen dari pengawasan DPRD sendiri untuk terhadap program-program pemerintahan yang dijalankan oleh Pak Pak Wali Kota Makassar? Ya, jadi pada saat Monef itu kami minta mereka memberikan kami data apa yang sudah dia laksanakan, apa yang menjadi program prioritas Pak Camat itu ke depannya. Nah, kalau dia sudah berikan itu, setelah Monef kami turun ke lapangan. Sesuai enggak yang dia sampaikan ke kita dengan yang terjadi di lapangan. Karena biasa kita terima juga persoalan sampah yang tidak diangkat. Katanya mobilnya rusak dan lain-lain. Nah, itu harus kita turun juga ke lapangan. Kita turun ke kecamatan. Seperti apa sebenarnya, rusaknya bagaimana dan lain-lain. Intinya apa yang dia sampaikan ke kita melalui data dan penyampaian itu akan kita cross check pada saat selesai monitoring evaluasi. Dalam mungkin kami sidak atau mungkin kami melakukan kunjungan dan lain-lain. Terakhir Pak, closing statement Anda untuk pemerintahan dan pelayanan publik yang ideal nih Pak untuk ke depannya bagi Kota Makassar harus seperti apa? Silakan Pak. Ya, jadi kalau saya pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bisa diterima oleh semua warganya. Intinya pemerintahan atau pelayanan publik tidak bisa putus hanya karena seorang Pak Camat atau Pak Lurah itu tidak ada. Itu jadi kalau tidak ada Pak Camatnya harus ada yang didelegasikan, ada sekcam atau siapa yang didelegasikan. Setiap persoalan yang ada di masyarakat harus pemerintah hadir untuk bisa memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakatnya. Hadir untuk memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat. Terima kasih banyak Pak Andi untuk waktunya hari ini. Semoga resesnya ke depannya berjalan lancar ya Pak ya. Insya Allah, amin. Baik, terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan pendengar sudah menyaksikan Makassar Bicara. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.